motivator saya sehingga saya sekarang udah tua pun ngambil S3. Kalau kita dihina orang, mari kita belajar sama-sama. Jangan marah. Kita yakin bisa, kita pasti bisa. Halo sahabat weekend, ketemu lagi. Hari ini saya mengundang tamu yang sentral dan sangat vokal ya. Beliau adalah Brigjen TNI Purnawirawan Ketut Budi Astawa, Esos MSI, dan kandidat doktor. Selamat datang, Beli Ketut. Beli Ketut Astawa. Apa kabar ini? Becik. Ya, saya mengikuti di medsos saja. Lama nggak ketemu ya. Ya, saya ngikutin gerakannya selama 5 tahun setengah di Bali dulu. Kan? Benar. Jadi setelah itu menghilang karena saya ke pusat. Kan? Apa yang kira-kira bisa kita obrolkan demi kemajuan generasi muda atau bangsa ke depan ya, silahkan. Nah, banyak hal. Yang pertama saya ingin tahu nih, Pak Tut ya, gimana nih ceritanya sampai sekarang sudah dapat Brigjen? Perjuangannya dari awal nih susah banget nih. Sukseme. Gue ngaji sebelumnya para penonton yang ada dimanapun di seluruh Nusantara maupun di dunia internasional. Terima dulu salam pangenjali saya. Om Swastiastu. Om Mawignamastu. Namo Siddham. Baik. Terima kasih. Ini beliau saya kenal lama. Beliau salah satu motivator saya sehingga saya sekarang udah tua pun ngambil S3. Waktu saya S1 di Stisip Margarana, beliau salah satu narasumber di situ yang membuat saya mendidih untuk maju gitu. Terima kasih, Bung Haji. Baik, tadi ditanyakan tentang saya. Saya asalnya dari Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Bali. Saya anaknya buruh tani. Saya terima kasih diundang. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bisa sebagai motivasi buat generasi muda ke depan. Saya anaknya buruh tani, makan sehari 1 kali aja udah bersyukur. Kemudian rumah nggak punya, orang Busungbiu tahu semua. 3 kali hanyut rumah saya karena belabar kan di pinggir sungai rumahnya. Ya. Namun demikian almarhum bapak saya, almarhum ibu saya sangat luar biasa bagi saya. Beliau memotivasi. Dia bilang begini kalau pakai bahasa Bali itu begini. Dek, kalau di kampung panggilannya kadek ini. Dek, kadek jani nakal. Singlah apa-apa. Tapi kadek nanti akan maju. Tapi boleh tapi nakalnya jangan sampai berlebihan. Kenakalan remaja wajar gitu. Apang dadi lah curi dan sambat kan anai. Supaya miskinnya aja yang disebut orang. Jangan karena kekurangan ajaran, kebodohan, kemalasan gitu. Nah itu motivasi beliau. Makanya saya berterima kasih juga saudara-saudara saya ada di Busungbiu. Dia orang kaya tapi nggak pelit. Anaknya namanya salah satunya Beli Danu. Istrinya Mbok Nastri itu masih saudara saya. Ini saya sebut namanya karena beliau salah satu tokoh yang memotivasi saya juga. Saya ngajarin anaknya disuruh, dia bisa beli buku, saya nggak bisa beli buku. Saya dikasih pinjam, saya nyalin. Sambil nyalin kan udah belajar. Habis itu setelah saya salin nanti ditebelin lagi yang penting-penting kan udah 2 kali belajar kita. Sedangkan dia bisa beli buku kan nggak baca, nggak belajar. Sehingga begitu ulangan ujian bersyukur nilai saya selalu lebih tinggi dan kebetulan ranking terus gitu. SD, SMP, SMA masih bisa lah dapat. Dan potong cerita, SD saya kelas 2 SD 2 kali berhenti sekolah karena nggak bisa bayar SPP. Kemudian bisa sekolah lagi, saya jualan bergambar, jualan wayang, bikin wayang. Karena banyak wayang saya jadi dalang cilik. Pernah dari dalang cilik dulu. Begitu ditangkap, diupah, ada diundang oleh Kapolsek Busungbiu itu. Sekali dia bayar saya itu bisa untuk melunasi sampai kelas 6 SD. Saya lunasi langsung.
Itu ceritanya. Nah inilah kehidupan saya. Kemudian tamat SD, saya masuk SMP, kebetulan lancar aja. Yang lain susah masuk SMP negeri Kekeran itu, saya lancar aja gitu. Karena prestasi kan. Nah ya itulah kira-kira, sehingga guru-guru di SMP Kekeran juga, salah satunya Tu Haji Ide Bagus Bajre namanya, itu sangat luar biasa membina saya, termasuk saya katakan membiayai saya gitu, sehingga saya bisa tamat SMP. Begitu saya SMA nggak bisa ngelanjutin, untung ada kakak kandung saya juga, Jerumangku Gede Ketut Susilo di Lombok. Dia lagi narik, dia nyekolahkan saya. Nah di situ saya rajin latihan bela diri karate. Nah, saya juga merupakan atlet karate NTB dulu tahun 84. Jadi SMA-nya di NTB. Di NTB di Lombok, SMA Ampenan dulu. Nah kemudian di situ saya kan malu, udah miskin bodoh kan malu. Nih mohon maaf adik-adik sekalian semua. Kalau kebetulan adik-adik misalnya orang tuanya kaya, manfaatkan harta yang ada orang tuanya untuk kemajuan, untuk belajar, Fasilitas untuk itu beli kan. buku, beli fasilitas untuk kemajuan itu kan begitu. Kalau yang kebetulan sama dengan bapak yang miskin orang tuanya, jangan rendah diri, jangan malu. Jadi kita yang berkarma, kita yang berbuat, pahalanya nanti kita sendiri. Contoh waktu zaman bapak ada orang kaya tapi dia tidak memanfaatkan itu dengan baik, ya dia jatuh juga gitu. Jadi kekayaan itu kan terbatas. jadi kan? ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya tamat SMA, belum tamat ini, ada pendaftaran akabri. Saya daftar. Cita-cita akabri saya dari kelas 4 SD. Waktu SD, SMP begitu ngomong cita-cita akabri, teman-teman tuh ngenyek semua. Oh, kamu modal dengkul aja, gayamu cita-cita akabri, begitu. Tapi kita nggak boleh marah. Kan akabri itu keren kan? Iya. Keren, sampai sekarang juga keren. Susah nyarinya. Nyarinya susah. Iya. Jadi para pemirsa sekalian, kalau kita dihina orang, mari kita belajar sama-sama. Jangan marah. Guru SMP pun pernah, tapi nggak usah saya sebut namanya karena beliau sudah newate ya. Kamu kan satu kampung dengan saya. Kamu kiri makan aja Senin Kemis, kamu ngamah ngangon kau tampisan, sampai begitu dia. Apa saya marah? Tidak. Itu saya anggap pecut. Saya adalah kuda, itu pecut. Memecut kuda sehingga saya bisa lari kencang. Begitu saya lulus akabri, yang pertama saya datengin beliau. Beliau merah mukanya, mungkin takut dikira saya dendam gitu kan. Saya bilang, saya terima kasih Pak. Apapun cara Bapak itu mendidik saya. Sama dengan memecut saya sehingga saya bisa kayak sekarang. Kayak gitu kan. Andaikan kuda dipecut kan lebih kencang larinya. Nah, lebih cepat nyampe di sasaran. Nah, saya punya cita-cita gara-gara itu sehingga termotivasi saya. Saya terima kasih sama Bapak guru itu. Sampai sekarang saya terima kasih. Nggak ada dendam. Nggak usah dendam kita. Untuk apa dendam? Bikin sakit hati itu. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian khususnya yang sama kondisi ekonominya dengan Bapak, di NTB saat itu kurang lebih 408 orang yang daftar akabri. 408 orang. Banyak anak pejabat, anak yang dia punya Pertamina, milioner lah orang tuanya. Yang lulus hanya 7 orang. Dikirim dari NTB, dikirim ke pusat, ke Magelang. Dari 7 orang, 6 orang dipulangkan, tinggal saya sendiri. Mohon maaf, saya bercerita bukan kesombongan, keangkuhan, keegoan, bukan. Ini bukti anugerah yang sangat luar biasa dari leluhur kawitan para dewata yang agung, Ide Sang Hyang Widiwasi. Jadi Ide Sang Hyang Widiwasi bukan melihat harta benda, bukan melihat pangkat jabatan orang tua, tidak. Barang siapa yang mau bekerja ikhlas, berpikir ikhlas, ampura nih kayak Bhagavad Gita kan ada itu. Barang siapa yang merenungkan aku sendiri, berpikir untukku, bekerja untukku, apa kebutuhannya akan kuantarkan, apa yang dimiliki akan kulindungi. Jadi sabda Tuhan dalam Bhagavad Gita ini saya pegang teguh. Nggak banyak sloka yang saya pegang, hanya 3 aja udah cukup. Tapi ini yang terakhir belum pernah dikecewakan sampai detik ini. Saya belum pernah dikecewakan oleh sloka ini. Ku di sini artinya Tuhan. Berpikir untuk Tuhan bukan berarti tiap hari meditasi, bukan itu. Berpikir yang baik dan benar kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja, itu sama dengan berpikir untuk Tuhan. Bekerja tulus ikhlas, tidak mengharapkan hasil, tapi benar-benar mengerjakan, puas apabila pekerjaan itu hasilnya bagus. Nah, itu sama dengan bekerja untuk Tuhan.
pasti Tuhan akan memberikan lewat situ. Bukan Tuhan langsung nih, bukan. Contoh misalnya ada di sini kan ketua yayasan Niki, ada yang bekerja bagus, suatu saat yayasan ada keuntungan lebih gitu kan. Kira-kira pengen memberi orang itu nggak? Ya, walaupun dia tidak minta, pasti reward gitu kan. Sama dengan saya filosofi kan gini, tangan kaki kita pelaksana, ini pemimpin, manajer, badan itu staff. Kalau saya waktu Kajasdam saya membuat teori baru ini, teori sendiri. Jadi organisasi ala organ tubuh manusia. Jadi profesor manapun nggak bisa bantah. Karena saya waktu diundang oleh Prof. Astaul, ya kan? Karena ada kumpul rektor Sebali Nusra. Saya diminta bicara, saya bicara itu. Jadi tidak ada gimana teori? Teori itu adalah begini. Organisasi ala organ tubuh manusia. Namanya organisasi pada unsur pimpinan, kepala, unsur pimpinan, unsur staf, baik staf pelaksana maupun unsur pembantu pimpinan. Kaki tangan sebagai pelaksana, kan begitu? Kaki tangan apa pernah ngeluh dia? Jalan di tempat becek, tangan disuruh ngambil kotoran, nggak pernah ngeluh kan? Dan nggak pernah nolak. Nggak pernah nolak. Dan dia kerjakan. Tapi sang kepala, pemimpin ini kepala pasti cerdas. Pasti punya logika juga. Habis itu karena kena kotoran, Cuci. pasti nyari air bersih, cuci, pakai sabun. Habis itu pakai lap bersih. Habis itu hand sanitizer. Wow, bersih kan? Suatu saat punya uang rezeki, kaki tangan nggak pernah minta. Sepatu 5 jutaan, 10 jutaan pun dibelikan dia. Tangan cincin pun dibelikan, diberi. Padahal nggak pernah minta dia. Ini ilustrasi. Kepalanya pakai topi. Kalau kepala kan dia wajar, apapun dia wajar, tetapi dia tidak ego. Iya benar. Nah, demikian dalam organisasi. Sebagai pemimpin mestinya berlakulah seperti ini. Pemimpin ada mata, hidung, telinga, lidah, kulit, gitu kan? Mata harus normal matanya. Kalau matanya positif atau negatif atau buta warna, harus tahu diri dong. Otak itu kayak Tuaji kan beli kacamata supaya tidak salah melihat. Kalau melihat salah, mendengarkan salah, mencium salah, analisis salah, kesimpulan salah, kan gitu. Nah itu ilustrasinya. Nah, makanya di sini harus teamwork. Dalam organisasi misalnya kayak kampus ini, Warmadewa yang sangat saya banggakan ini, luar biasa. Siapa di sini staf sebagai jantung? Berlaku sebagai jantung nggak pernah ngeluh dia 24 jam bekerja nggak pernah ngeluh dia. Tapi apa kebutuhannya diberi lewat mulut, lewat darah, ya kan? Masuk ke sana. Sebagai paru-paru jadilah paru-paru. Nggak pernah berhenti juga dia. Ya, menyaring udara, memberikan udara dan seterusnya. Hati, fungsi hati demikian juga. Semua di organ tubuh manusia ini itu sama dengan staf pembantu pimpinan. Kalau jantungnya bermasalah, semua ikut bermasalah. Otak juga ikut bermasalah, kan gitu. Enggak bisa berbuat apa-apa. Nah, gini umat Dharma tadi dan pendengar semua itu tadi diminta untuk jelaskan tentang organisasi ya. Saya lanjutkan sekarang untuk ini. Begitu saya jadi Letnan 2 masuk Akabri, kayak mimpi saya. Mimpi. Saya waktu tes tinggi saya 159,5, kurang setengah senti. Ya, karena saya karateka, tarik napas gini. Kalau saya jujur hancur nggak lulus. Lebih baik tarik napas, bisa lebih tinggi. Dipukul banyak orang aja nggak pingsan, apalagi cuma digini-gini kan. Lebih baik nekat tapi dipertimbangkan. Nyatanya saya lulus. Begitu saya di Akmil, karena makanan terjamin, snack, susu, tidur terjamin, olahraga terjamin, naiklah tinggi saya sampai sekarang 166. Masih bisa naik tinggi. Iya. Memang begitulah. Jadi begitu di Akabri, mohon maaf saya bukan pamer, sekali lagi sedemikian besar anugerah Ide Sang Hyang Widi para dewata berkawitan leluhur kepada saya. Walaupun orang kampung, tamat Akmil tuh masih bisa ranking 5 saya. Itu berapa orang itu? Dari 275 kalau nggak salah. Itu semua angkatan, bukan? Nah, Angkatan darat. Angkatan saya aja darat. Darat. Di Akabri sudah dikelompokkan. Kelompokan darat, laut, udara. Gitu. Polisi. Zaman saya kan masih tingkat polisi satunya bareng-bareng dia. Begitu selesai kan masing-masing gitu. Sekali lagi mohon maaf saya bukan pamer, hanya untuk memotivasi adik-adik
Tapi itu yang fakta bukan pamer. ya ini fakta. Tapi fakta kalau disampaikan dengan nggak tepat kan pamer juga namanya. Dengan kesombongan kan pamer. Ini bukan karena kesombongan tapi untuk memotivasi. Kalau emang berhasil sombong kan nggak masalah. Boleh juga sih. Iya. Karena Tuhan mah sombong. Kita kan cukup sombong aja. Orang aja mengatakan sombong. Iya. Yang selanjutnya saya juga bisa masuk di satuan elit di Kopassus. Oh, sempat di Oh, Kopassus. dengan senang hati, dengan bangga saya. Oh, itu pasukan Dengan pilihan. penuh kemurnian. Hmm. Namun demikian, waktu saya di Kopassus ada ini juga. Di Timur Timur pada saat operasi, Hmm. kita tidak berbuat, dibilang berbuat oleh seseorang. Oh. Akhirnya apa? Diproses. Ditegur gitu kan. Ya, ya, ya. Tapi saya nggak sakit hati. Kenapa? Ngulat sarir. Iya, iya. Saya koreksi diri. Karena waktu saya taruna, muncul kesombongan. Iya, iya. Letnan 2 baret merah, muncul kesombongan. Pulang kampung, Hmm. orang tua pingin ngobrol, ipar, saudara pingin ngobrol. Saya karena rumah jelek, miskin, malu. Makan, mandi, makan, pergi. Pulang, mandi, makan, pergi. Terus alasan ke tempat senior. Padahal karena gengsi, malu, punya miskin. Kan sombong namanya. Pernah mengalami kesombongan. Itu. Akhirnya disitulah kena karmanya. Oh gitu. Di tim-tim. Di tim-tim. Kayak anjing borok saya. Mau mati, mau hidup, tidur di mana, makan, gak makan. Dibiarin sama senior itu. Yang di sana waktu itu. Tapi saya tetap terima kasih sama senior itu. Karena gara-gara digitukan muncul kedewasaan kita. Muncul berpikir ngulat sarire juga. Iya, Koreksi iya. diri. Kenapa? Oh mungkin karena masa lalu saya bagaimana sehingga saya diginikan sekarang. Saya tidak salah, dibilang salah. Mungkin dulu saya berbuat begitu. Iya, iya. Kan begitu. Nah jadi adik-adik sekalian umat pemirsa semua, mari kita sama-sama belajar. Iya, iya. Apapun yang kita alami, dihina, dicerca, di macam-macamin, ayo belajar kita buka hati Ikhlas. dengan lapang, ikhlas. Kalau Islam kan kudu kodar, kalau di Hindu hukum karma pala, kalau di Kristen tabur tuai, gitu kan? Nggak mungkin kita mendapatkan sesuatu yang tidak bagus kalau kita memang bagus, gitu. Tapi Atau jangan salah pengertian dulu. Ada juga orang yang dilahirkan diciptakan Tuhan itu memang bawa misi. iya, iya. Setiap pembawa misi Tuhan nggak ada yang enak hidupnya. Nabi Muhammad dikejar-kejar itu mau dibunuh, ya kan? Nabi Isa tuh Yesus Kristus sampai disalib. Para marsi juga sampai nginep wangse. Nggak mau gini dia karena takut dieksekusi kan oleh raja zaman dulu. Raja yang bukan semua raja yang dolim. Nah, kan gitu. Nah, begitu. Jadi kita jangan juga seolah-olah begitu menderita supaya kita berbesar hati. Bilang oh mungkin karena malas lalu saya. Gitu selesai sudah. Jangan dendam. Tapi Kalau kita dendam, nanti karmanya nggak terbayar hutangnya. iya, iya. Nanti dapat lagi begitu kan gitu. Nah ini mungkin pengalaman saya. Nah setelah dari tim-tim itu kemana juga? Setelah dari tim-tim, saya ditarik ke Makopassus. Di grup 1, balik saya dulu di grup 1 di Serang. Itu apa Amin. itu? Grup 1 itu? Kopassus. Oh, Kopassus. Ada Paraku dulu masih ada Paraku, ada Sandi Yuda gitu. Saya Parakunya. Paraku itu saya kecapanya infanteri di tentara. Infanteri tambah di Kopassus di Paraku. Jadi infanteri aja tugasnya kill to be kill gitu. Membunuh dan dibunuh. Begitu di Paraku ya mbahnya membunuh gitu. Sebenarnya di situ demi negara bukan membunuh. Ini membela negara, siap dia. Dia siap, lebih siap untuk dibunuh daripada pulang gagal. Gitu prinsipnya di situ, doktrin senior di situ. Nah gitu makanya saya bangga bersyukur juga di situ. Habis itu saya ke Papua. Di Papua? Di Papua saya dipindah ke Papua. Sempat sakit hati juga sih. Di apa di sana? Harusnya tadinya kalau ke Kostrad masih mending lah kan, dari Kopassus Kostrad. Habis itu saya dipindah ke Papua. Kalau misalnya di batalion masih mending lah di Papua. Ke Den Intel diarahkan oleh As Intel. Aspes ngarahkan ke batalion. Ribut lah berdua ini. Akhirnya Kasdam menengahi. Udah kerindam aja, kerindam saya. Zaman dulu di Papua, Rindam itu dulu termasuk tentara kelas 3. Anggaplah tentara yang sudah akhir dimasukin ke Rindam dulu. Kalau sekarang beda. Karena sudah mulai kita bekerja sama dengan kampus, sudah berkolaborasi, sehingga kita paham. Karena pendidik itu kan sama dengan alat cetak. Ya.
Kalau alat cetaknya bengkok sampai dunia kiamat hasilnya pasti bengkok. Kalau alat cetaknya tegak, kemungkinan tegak pasti ada, kemungkinan bengkok pun ada, tergantung yang menggunakan. Ketelitian yang menggunakan, keterampilan yang menggunakan. Nah, maka dari itu kalau sekarang di lembaga pendidikan lain, dipilih orang-orang yang memang ranking-ranking itu dilarinya ke lembaga pendidikan. Mungkin ya setahun 2 tahun langsung di kesatuan lagi, pengalaman dapat lagi ke lembaga pendidikan. Begitu. Sekarang jenjang karirnya memang TNI itu sudah, TNI Polri sama itu sekarang sudah bagus. Yang bagus-bagus ke lembaga pendidikan dulu, habis itu keluar, mungkin kalau dibutuhkan lagi ke situ. Kalau enggak baru jenjang karir selanjutnya. Begitu. Mungkin itu pengalaman saya. Saya juga bersyukurnya. Terus dari Papua kemana lagi? Dari Papua saya pindah selesai di Kelapa II namanya, pindah ke Secapadi. Di Secapadi jadi Kasiminlo, jadi nggak pernah ngurus duit di situ. Pas kebetulan komandannya luar biasa juga, almarhum itu. Jadi tidak boleh ngambil uang siswa sepeser pun, haknya semua berikan, siap. Nah, kan gitu prajurit. Kalau nggak begitu kita berikan semua. Termasuk uang saku, uang cucian, uang makan LP-nya, gitu. Misal dimasak, kan tidak habis semua, ada sisa, itu dikembalikan lagi ke siswanya untuk kepentingan siswa. Nah, sekarang kan sudah levelnya sudah Brigjen kan, tidak mudah itu mencapai. Waduh, ini itu. Terima kasih itu Haji ngingetin lagi nih. Sebenarnya semua TNI yang tahu Ketut Budi Astawa tidak ada nyangka. Di Secapadi 10 tahun saya malah ada yang bilang apa? Semua di kawasan Bandung Raya itu diumumkan Ketut itu calon MSH katanya. Tahu MSH? Apa itu? Mayor seumur hidup. Kenapa itu? Karena nakalnya apa? Bukan, karena saya tidak mau tes sesko. Saya tidak mau sekolah seskoan. Kenapa tidak mau? Karena gaji saya kan bukan untuk diri saya sendiri. Ada ibu saya, ada saudara saya di kampung. Masa saya hidup enak, anak orang tua sama keluarga? Untuk apa kita jaya? Lebih bagus apa ada cukup-cukup tapi keluarga juga menikmati. Itu cara hidup saya, doktrin dari orang tua. Kemudian dari situ karena saya punya istri, bagi saya itu luar biasa beliau, istri saya diprovokasi oleh teman saya satu leteng. Suamimu bukan bodoh, dia ranking 5 akmil kan. Istri saya ngomong, "Pak, udah daftar aja lah." Karena jadi omongan kan gak enak. Daftar aja lah daripada diomongin, katanya gitu. Habis itu saya, "Oh gitu Maya?" "Iya, mau daftar." Saya daftarkan Dirlim juga orang bagus nih. "Bener kamu mau daftar siswa?" "Siap, bener." "Awas kamu macam-macam ya." Begitu. "Siap," gitu. Daftarlah saya, gitu. Ditulislah nama saya untuk ikut tes sisku. Istri saya diprovokasi oleh teman seleteng juga. Ngomong istri saya, "Pak, nggak lulus sih nggak apa-apa, tapi jangan nol nilainya kan malu." Waduh, ini bahasanya ini langsung malu. "Oh iya ya, Dut, kamu apa nggak malu kalau kan gitu?" Akhirnya saya belajar. Begitu dilihatnya saya rajin belajar, istri saya ngomong lagi, "Pak, masa papa nggak punya senior atau atasan yang kenal yang disuat?" katanya. "Oh ada, udah pinjam aja uang koperasi." Kan dia tahu tanggal 15 uang saya udah habis kok. Gaji LP beras tanggal 15 gaji itu tanggal 15 sudah habis karena saya belanja bulanan. Karena kalau belanja mingguan transportasi lagi kan lebih boros. Bulanan saya tanggal 15 habis uang enggak ada masalah, makan masih bisa. Gitu. Saya datang, "Oh ya, pinjam aja uang koperasi dulu." Saya pinjam 50 juta itu. Bukan untuk nombok, bukan untuk operasional saya, sewa bis, makan di jalan gitu kan. Saya datang lah, mohon maaf saya sebut juga namanya di sini nih. Mayor Jenderal TNI Tono Suratman. Beliau mantan kasih op saya di grup 1 di Serang. Ya bukan saya sombong, beliau tahulah siapa saya, bagaimana saya sangat hormat juga karena beliau adalah orang the best bagi saya. Itu pembina luar biasa bagi saya. Begitu saya datang, bukan disambut bagus, dimarahin saya. Bisa ketok pintu, tok, masuk, selamat siang. Nggak dipersilakan duduk saya. "Ada apa kamu?" "Siap, mohon izin, kami mau tes sisku," gitu kan. "Terus maksudmu?" "Siap, mohon bantuannya."
kamu nelpon saya, kamu SMS saya, apa pernah saya nggak balas, apa pernah saya nggak ngangkat, gitu beliau. Siap, tidak. Ngapain kamu kesini, kan beliau tahu saya orangnya nggak mau macam-macam. Dia kasihan sama saya, transport, makan lagi gitu kan. Itu maksudnya beliau. Karena beliau tak tahu saya. Siap, biar kami lebih yakin. Oh, kau nganggap saya itu tidak meyakinkan orangnya kan? Itu. Oh, siap, salah langsung balik kanan, izin kembali. Kalau beliau itu, beliau lah membantu saya untuk tes SESCO. Satu lagi, Mayor Jenderal orang seni nih, Pak Yono apa? Lupa saya ini malah. Pak, bukan Indiono. Lupa saya nih. Mohon maaf Bang. Beliau juga saya datang, beliau juga nolong saya. Karena di Papua dulu bareng-bareng saya. Beliau mayor, saya letnan. Kemana-mana saya dibawa beliau. Beliau menenangkan saya, membesarkan jiwa saya. Tadinya frustasi sampai jadi semangat. Gitu. Oh Pak Kardiono, Mayor Jenderal TNI Kardiono namanya. Beliau baik sekali, pembina juga. Gara-gara beliau diwala, jadilah saya lulus SESCO. Di SESCO pun rating saya, rating 92, 93 yang paling pintar-pintar itu. Saya kesempatan kelima baru lulus. Orang hebat-hebatnya angkatan 92, 93. Mohon maaf, saya bukan pamer lagi. Kembali lagi sloka yang tadi saya sebut, diberi bukti oleh Tuhan. Saya tahap 1 masih ranking 8. SESCO itu. Tahap 2 ranking 5. Tahap 3 harusnya ranking berapa? Seminar, saya ketua seminar. Pembuatan makalah orasi, saya ketua ini. Jasmani saya 86 nilainya. BS. Bukan fakta. Tetapi saya tidak mau ranking itu. Saya bilang kepada Wadir Bindiknya itu, Pak sekarang Mayor Jenderal Purnawirawan ya, waktu dulu masih kolonel, Pak Asep Kuswani namanya. Bang, jangan saya dikasih 25 besar sampai 50 besar aja. Biar saya tidak ditarik ke squad, karena saya mau ditarik di squad karena 10 besar. Dikecilin, terakhir udah 10 besar nggak bisa dikecilin lagi. Kalau kecilin lagi kamu nggak lulus katanya. Yang bisa saya olah hanya nilai kepribadian, yang lain nggak bisa gitu kan. Oh siap Bang. Akhirnya saya dapat 10 besar. Tamat. Masuk 10 besar lah. Masuk 10 besar. Sekali lagi bukan saya pintar, bukan hebat. Ini bukti kebesaran Tuhan yang diberikan kepada saya. Gitu aja. Leluhur kawitan mesurya kan gitu. Kemudian habis itu saya habis SESCO, saya ke Bali. Jadi Katim Gumil di Rindam. Ketemu kan? Ketemu lama. Nah, inilah beliau yang jadi narasumber terus. Ini salah satu motivator saya. Tapi ada provokator saya satu lagi. Siapa tuh? Prof Bakti, rektor. Oh iya. Sekarang rektor punya kampus sendiri ya, gitu. Beliau ngelamar saya jadi dosen di UNUD. Saya udah siap. Saya lapor Pangdam Pak Hotmang Raja Panjaitan. Oke. Setahun setengah saya tunggu kok nggak ada panggilan ini. Ketemulah di Kodam. Panglima ada acara ulang tahun waktu itu. Ada dia. Langsung saya tegur dia, Pak Prof, Anda itu profesor nggak boleh salah. Saya bilang gitu kan. Oh masa mengundang saya jadi dosen sudah siap, kok nggak ada surat sampai setahun setengah. Langsung Bapak Panglima deketin saya, dipegang, Tut, ngapain kamu marah-marah sama Pak Profesor tuh, rektor itu katanya, mana bintermu katanya. Ini Pak, sebenarnya dalam hati saya daripada saya dimarahin sama Pak Pangdam lebih baik saya pura-pura marah sama beliau kan. Oh ini Pak Prof ini ngelamar saya jadi dosen UNUD, saya udah siap, Panglima udah ngizinin, kok nggak dipanggil-panggil. Nah, akhirnya mohon maaf Bapak Panglima, mohon maaf Pak Ketut, karena ada ketentuan administrasi minimal S1. Itulah memprovokasi saya sehingga saya kuliah di Sisip Margerani Tabanan. Waktu jadi mahasiswa, salah satu narator dalam seminar itu, narasumbernya, beliau ini yang berbicara tegas, lugas gitu kan. Wah ini boleh juga ini gitu kan. Karena dua aja akhirnya begitu saya di Bandung, habis dari sini ditarik lagi ke Seskoad. Janjinya 2 tahun atau 3 tahun. Karena udah 2 tahun setengah, ditarik lagi oleh Seskoad. Jadi dosen, jadi patun, kabit Jianbang Straop di situ. Nah gitu. Nah disitulah juga karena ada pembukaan S2, masuk lagi situ, ingat lagi provokatornya. Masuk S2 lagi gitu. Tapi kan manfaatnya besar. Manfaat besar. Baru sehingga ketemu di podcast weekend ini lagi kan. Yang selanjutnya saya kan Inspektur 4 Itjen Kemhan. Nah, tadinya saya Kakanwil Kemhan Provinsi Bali 5 tahun setengah. Habis itu ditarik ke pusat oleh Pak Prabowo untuk efektivitasnya mungkin gitu.
di pusat posisi kita. Habis itu saya dikasih kepercayaan oleh Pak Prabowo. Terima kasih Bapak Menhan. Dikasih saya jabatan jadi Inspektur 4 Itjen Kemhan. Dapatlah bintang 1 yang melantik beliau juga. Oh baru nih. Baru, udah lama. Udah 2 tahunan lalu. Jadi saya terima kasih beliau. Habis itu saya ada bukaan S3 di Unhan. Ya karena gratis juga di biaya negara kan. Usia kenapa disia-siakan? Saya ikut tes. Saya pingin belajar karena saya telepon teman saya, rektornya kan satu letting saya. Pak Rektor, mohon maaf, saya ini masih bodoh ini. Mohon izin berkenan berikan saya kesempatan untuk belajar biar saya pinter kayak Bapak. Nah gitu kan? Oh begitu, siap. Saya bilang gitu. Nah itulah entah bagaimana cara beliau akhirnya saya lulus. Sebelum lulus S3 pun tesnya. Saya dipindah jadi dosen tetap Unhan. Oh, sekarang statusnya terakhir dosen Unhan. Ujung-ujungnya cita-cita jadi dosen itu dosen tercapai. Ini sedang mahasiswa S3. Tolong doain Ji. Harus itu. Harus 3 tahun. Nah, ini tahun keberapa ini? Ini udah semester 2. Semester 1 di tingkat 2. Oh, sudah 1,5 tahun. Nah, 1,5. Nah, ini percepatan karena kita kalau S3 di Unhan itu full 1 minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat full materinya. Jadi waktunya dipendekin ya gitu. Percepatan untuk materinya. Bagus, sudah bagus. Siap. Wah, saya bukan apa-apa. Bukan karena saya dosen Unhan, bukan karena saya mahasiswa Unhan. Waktu dulu saya ngasih materi di para rektor Sebali Nusra, ada seorang rektor menyampaikan, ya kalau Unhan atau Akmil gitu misalnya jadi sarjana, ya kita terima aja, biarin aja katanya. Tapi nggak bisa dia masuk ke kampus, artinya jadi dosen di kampus nggak diakui katanya. Nah di situ saya sampaikan, Pak, mohon maaf, tolong mahasiswa Anda yang cum laude, yang nomor 1 di situ, saya bilang, atau summa cum laude, adu dengan tamatan Unhan yang paling bodoh nilainya, paling jelek nilainya, atau menengah lah, biar nggak terlalu jauh sekali kelihatan stemmingnya tuh ya. Saya berani adu, saya bilang. Kenapa Bapak berani ngomong gitu? Pak, mahasiswa Anda seminggu berapa kali kuliah, berapa mata kuliah? Kalau di sana S1, S2-nya itu full kegiatannya, sampai malam ada bimsu. Tapi kan beasiswanya juga banyak. Iya, beasiswa. Semua ditanggung. Semua tanggung kan? Iya. Bisa gitu kan baru gitu Pak. Iya, akademisi nggak boleh ngomong begitu dong. Akademisi standarnya akademis. Begitu dia punya gelar, kalau memang biasa pakai, buktikan dulu, coba dulu. Jangan jas di depan, tak bilang gitu. Nah sekarang kan ada perubahan ini ya. Dari tadinya ngurusin keamanan gitu ya. Walaupun sekarang masihlah dalam lingkungan keamanan, tetapi kan sudah bergeser ke pendidikan. Ya. Nah problem apa yang beliau lihat itu dalam pendidikan kita, khususnya dalam menjaga anak bangsa lah, di situ kan anak-anak muda dan sebagainya. Baik, sukses semua. Ji, aduh ini luar biasa nih. Generasi muda khususnya, adik-adik mahasiswa ini, termasuk calon-calon, termasuk para dosen, termasuk para penentu kebijakan mungkin. Mendikbud, Ristekdikti ya, mohon maaf ini saya sampaikan di sini. Saya sebenarnya agak gamang ini ngomong tentang pendidikan sekarang ini. Kenapa? Saya mengalami zaman Orde Baru, kan gitu. Pada saat itu pendidikan standarnya itu 60. Ya, 60. Sekarang standarnya 80. Mohon maaf ini. Tapi kan bagus naik. Standarnya bagus naik. Kualitasnya apa? Betul kualitas 80 dia. Mohon maaf ini. Saya ketemukan banyak pendidik karena takut ditanya, ditanya untuk mempertanggungjawabkan nilai dia kalau ngasih di bawah 80. Akhirnya dipaksakan. Oh, saya kan dosen di Secapa saya Gumil, di Seskuad saya dosen. Di mana saya dinas saya jadi dosen tamu di situ. Atau dosen terbang gitu kan. Saya tahu. Jadi kualitasnya tidak segitu. Kalau di HER dipertanyakan. Apalagi aturan khususnya di TNI kan di atas 10%
mahasiswa HER atau peserta didik HER itu kegagalan dosen. Dosen yang bermasalah. Dosen bermasalah, kemampuan dia mentransformasikan pengetahuan gak nyampe. Kenapa? Mungkin penguasaan materi kurang, mungkin metodik yang tidak dia kuasai. Harusnya kan saya banyak menemukan dosen tuh otaknya atau pengetahuannya biasa-biasa saja, tapi kemampuan mentransformasi itu, daya tarik, menarik, didadik metodiknya menarik bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat ilmu karena dia tertarik sama dosennya, sehingga di luar dia belajar semangat. Saya temukan juga dosennya hebat, penguasaan materinya, ngajar hebat, tapi mahasiswanya kurang tertarik sama dirinya, sehingga dia justru nggak suka sama mata kuliah itu, anda belajar itu nilainya jeblok dia. Bukan karena mata kuliahnya. Bukan karena mata kuliah. The man behind the job, the man behind the religious, the man behind the gun, the man behind the organization, dan seterusnya. Sesungguhnya sumber daya manusia nomor 1. Sekarang juga dengan begini, kenapa kita, mohon maaf ini, kayak senang berkamuflase kita, berpura-pura. Jangan bangga kita berpura-pura lah. Kalau 60-60, tetapi kualitasnya bisa diadu dengan yang dia di luar nilainya 80. Begitu buktinya orang Kupang katanya bodoh lah. Ada yang bilang kan, buktinya dari 7.000 orang ya, dia nomor 1 matematika. Hanya begini-begini bisa jawab. Saya aja kalah sama dia. Betul. Jadi jangan merendahkan orang lain, jangan meremehkan. Jadi mohon maaf ini tentang kurikulum. Saya waktu di Squad kebetulan membuat kurikulum. Selama di Capade saya selalu menyusun kurikulum juga, selalu paparan di depan dan Kodiklat waktu itu. Di sini yang saya bilang sama pimpinan itu, Pak, kurikulum ini adalah untuk generasi depan. Kurikulum sama dengan CPU-nya komputer. Kalau CPU komputer diisi film blue, sampai dunia kiamat di setel keluar film blue. Saya bilang gitu. Makanya hati-hati bikin kurikulum. Harus jelas tujuan pendidikan, tujuan kurikulernya, tujuan instruksionalnya harus jelas. Terus materi mana diberikan, kenapa diberikan, alasannya apa, mana yang mutlak penting faedah, mana yang yang harus berapa SKS kalau di kampus, kalau ini berapa JP. Kan begitu. Jadi jangan asal copy paste. Kadang-kadang banyak pembuat kurikulum, mohon maaf pengalaman saya dulu, sekarang mungkin udah hebat-hebat, membuat kurikulum hanya copy paste dari dulu, terus apa pemikiran dia masukin. Saya berani jamin pasti nggak menjawab kurikulum itu. Harusnya menyusun kurikulum. Boleh kita niru sebagai contoh kurikulum Amerika, Inggris, Jepang, mana boleh silakan. Tetapi yang dilihat bukan kurikulumnya, kajian kurikulumnya. Kenapa kurikulum begini bunyinya? Dasarnya apa? Kajian kurikulum yang dilihat. Yang kita buat jangan kurikulum, kajian juga. Kurikulum yang ada dikaji dulu. Lihat, kalau orang Hindu bilang kan desa kalepatre, desa mau cari. Itu kan sesuai tempat di mana kita di Indonesia. Adat, budaya, kultur itu berbeda. Jangan copy paste punya orang. Nah, dampaknya apa itu? Dampaknya kan kita lihat sendiri sekarang. Kadang-kadang banyak anak bangsa yang hebat-hebat di Indonesia kurang mendapat tempat. Dia akhirnya keluar. Di luar hebat, di luar negeri. Dipakai orang luar kan. Ya mudah-mudahan ini sih di negara tah berantah mungkin ya, negara dongeng. Kalau di negara dongeng kan begitu. Aku punya anak harus jadi. Padahal kemampuannya tidak segitu. Dipaksa terus jadi kan itu. Akhirnya yang hebat ini tersisihkan dia. Bahaya nih. Saingan anakku tersisih. Akhirnya dipakai yang lain. Nah ini mudah-mudahan di negara kesatuan Republik Indonesia tidak begitu. Makanya mohon maaf, bukan ngomong politik ini. Ke depan siapapun jadi pemimpin di negeri ini, mudah-mudahan orang yang sudah finish, dia kebutuhan duniawi selesai untuk dirinya. Dia tinggal berbuat untuk negara lain. Sehingga menjabat jangan sampai saya dapat apa dari itu. Nah, susah kan? Kalau semua pemimpin kita sudah difinalkan oleh dirinya sendiri atau negara meminalkan, kalau dia dikasih jabatan ini, apa kebutuhannya selama sebulan final untuk kuliah anak udah selesai. Dia mungkin mudah-mudahan nggak macam-macam. Begitu macam-macam pecat. Bila perlu tiru China itu. Ini ada 1 juta peti atau 100 juta peti. Siapa yang korupsi masuk sana.
Begitu. Saya berani jamin orang memprediksikan 2045 Indonesia tidak perlu nunggu 2045. Cukup setahun negara Indonesia besar. Utang negara nggak usah lama-lama, bisa dibayar biar kita nggak ketergantungan sama IMF dan sebagainya. Kalau kita ketergantungan, kita diatur dia kan. Kalau kita udah tidak ketergantungan, berani sejajar, punya power, kemampuan, keberanian, hebat negara. Siapa yang nggak butuh kita? Indonesia bagikan wanita cantik molek gitu kan. Sekarang kan tinggal anak muda kita nih. Ya. Apa kira-kira yang harus dilakukan oleh anak muda ini? Khusus generasi muda, Bapak berpesan, tolong belajar, berlatih, didasari dengan doa. Yang kedua, kalau ini sudah, tapi sebenarnya lebih utama, hormat kepada bapak ibunya. Anda ada di dunia ini karena dilahirkan oleh bapak ibunya. Kalau nggak ada bapak ibu, Anda nggak lahir. Nomor satu, bapak ibu hormati. Susah nyari uang untuk nyekolahkan, tolong sekolah yang serius, belajar, berlatih. Yang ketiga, hormat kepada guru, dosen. Kalau Anda sebagai murid atau mahasiswa tidak menghormati itu sudah kehancuran. Yang selanjutnya, hormat kepada pemerintah dimanapun, dari kepala desa, kemudian camat, bupati, gubernur, presiden. Ikuti petunjuk beliau. Karena beliau pasti konsepnya benar. Kalau nggak benar, dengan cara benar, saran, pendapat. Begitu. Jangan dengan cara yang tidak benar. Demonstrasi boleh, tapi ikuti aturan. Etika jaga, tunjukkan bahwa kita tuh manusia beretika. Gitu aja. Itu pesan saya. Kalau Islam bilang, insya Allah. Kalau orang Kristen, puji Tuhan. Haleluya gitu. Kalau orang Hindu, Awiganastu namasidam. Apa yang kita cita-citakan pasti akan tercapai. Itu mungkin pesan saya. Kalau miskin, jangan melihat kemiskinannya, berbuat tetap. Kalau kaya, manfaatkan untuk kebaikan. Gitu. Hanya materi. Gitu. Otak itu otak nggak boleh miskin. Nggak mengenal kaya dan miskin. Ya, kepribadian nggak boleh miskin. Apalagi etika susila nggak boleh miskin. Itu intinya. Keren. Terima kasih. Waduh, saya terima kasih banyak ini. Sehingga bisa berkarma hari ini. Udah banyak ngobrol-ngobrol kita. Ini namanya Weekend Podcast Kita Bisa. Ya, kita bisa. Jadi demikian sahabat Weekend, ngobrol santai saya dengan Pak Budi Astawa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sampai jumpa dalam kesempatan yang lain. Bye-bye. Oke, makasih. Om Santi.